Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Sahabat semua, seperti yang kita lihat ya, judulnya pemain drama yang penuh rekayasa akhirnya muncul. Ibtu Rudiana. Dalam videonya ini dibuat seolah-olah Ibtu Rudiana joget dengan lagunya begitu asik ya, bergoyang ke sana kemari. Namun disayangkan raut wajahnya tanpa ada senyum. Asik berjoget namun nggak ada rasa senang di wajahnya. Ini kekurangan yang membuat video ya. Apapun itu, terlepas ini mungkin penghinaan atau apa, saya terpancing untuk memberi sedikit komentar sehubungan dengan judulnya saja ya. Pemain drama yang penuh rekayasa akhirnya muncul. Karena selama ini itu Rudiana jarang nampak di media sosial. Ketika dicari, ditemui di kantor, di rumahnya di mana dia biasa tinggal, nggak ketemu oleh wartawan. Itu yang sering saya ikuti di media sosial di TikTok ya. Akhirnya muncul. Nah, sehubungan dengan judulnya, rekayasa yang dimainkan oleh Ibtu Rudiana sesuai dengan apa yang diungkapkan Dede ya dan AF bahwa mereka bersaksi pada awalnya karena diperintah, ditunjuk, diberi jalan oleh Ibtu Rudiana. Ya, terlepas benar atau tidak yang diungkapkan oleh Dede dan AF ya, yang sering diungkap oleh Didi Mulyadi itu benar atau tidak, nanti kita lihat proses perkembangan di persidangan. Apakah Ibtu Rudiana ini akan dipanggil, akan dipertemukan tiga yang saling berselisih ya, Dede, AF dan Ibtu Rudiana. Tadi ditantang oleh seorang pengacara yang kondang ya, bahwa disuruh live agaknya berat Pak Ibtu Rudiana ya. Ketika ditanya dengan sehubungan dengan makamnya Eki, anaknya katanya yang meninggal 8 tahun yang lalu, namun masyarakat banyak curiga kok meninggal anak, enggak pusing ya, enggak ada niat untuk mengungkap kasus, mencari yang DPO itu yang sering dijelaskan. Dan dia sanggup bersumpah pocong kalau memang itu anaknya yang telah dimakamkan. Siap bersumpah dengan Al-Quran. Biar mati atau terkutuk 7 turunan. Sadis ya. Tetapi ketika ditanya, gimana kalau kita bongkar makam tuh Eki? Tersentak Pak Rudiana berpikir. Nah, dengan berpikir ini tentu kita bertanya-tanya, ada apa? Kenapa enggak langsung ya bongkar? Kalau memang mau dibongkar, bongkar. Nah kan gitu kan? Tetapi dia berpikir. Dan ditanya lagi, untuk apa? Kalau dibongkar, membuat anak saya tidak tenang, tidak nyaman, terganggu. Ya kan? Terganggu, tidak tenang seseorang telah meninggal itu tergantung dengan iman, takwa, dan amal soleh. Sekalipun sudah dibongkar, dipindahkan, dibawa kemanapun, ya. Namun kalau takwanya bagus, imannya bagus, amal solehnya bagus, itu nggak akan berpengaruh gitu. Ya. Jadi di sini timbul keraguan ketika ditanya apakah Eki itu masih hidup. Nah ini ya, mungkin masyarakat sudah tahu ini kemana arahnya. Karena diisukan bahwa Eki ini masih ada gitu, beredar di media sosial, ya. Yang sudah ada mengaku saya bukan Eki gitu kan. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya akan menemui titik terang. Sepandai-pandainya manusia membuat rekayasa,
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tepat. Pada saatnya kecurangan kita, ketidakjujuran kita, ketidakadilan kita, kemaksiatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rekayasa Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia yang kufur, yang ingkar, yang bejat, membuat rekayasa, maka akan Allah balas. Karena sebaik-baiknya pembuat rekayasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mulai dari kisah para nabi dulu kan. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun mendapatkan kabar dari ahli nujumnya atau ahli sihirnya bahwa akan ada seorang laki-laki yang mengganggu pemerintahanmu, ya, yang akan menghalangi kebebasan. Maka Fir'aun memerintahkan anak buahnya untuk mencari setiap anak laki-laki dibunuh, dikubur hidup-hidup. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihanyutkan ke sungai atas perintah Allah kepada ibunya. Ketika ibunya takut, menangis, sedih, kok anak bayi mau dihanyutkan ke dalam sungai, Allah beri jawaban lain. Tenang, nanti ada yang mengambil. Akhirnya ketemu dengan istri Fir'aun sendiri, dirawat oleh Fir'aun bersama istrinya. Nah, ini rekayasa. Ya, bukti apa lagi yang perlu kita ungkapkan bahwa Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika Nabi Isa alaihissalam dimusuhi, dicaci, dihina, difitnah, dan dibuat makar dengan mengadukan kesalahan, ya, Isa alaihissalam kepada raja, maka mereka sepakat untuk membunuh atas rekayasa mereka. Bagaimana rekayasa Allah? Karena salah satu dari pengikut Nabi Isa alaihissalam makar, curang, ingkar, akhirnya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pengikutnya yang ingkar, yang munafik, diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam wajahnya. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat, dan yang disalib, dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini rekayasa Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi bolehlah kita curang, ya, buat tidak adil, menyiksa manusia, menyakiti manusia sekehendak kita selagi kita berkuasa. Ingat, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan manusia akan berakhir. Ada masa ajalnya yang kita tidak tahu. Manakala kita tidak segera bertobat, jangan sampai kita jatuh dengan terpuruk, dengan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajala fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika masa berakhirnya kesuksesan kita, kejayaan kita, maka tidak ada yang bisa tahu kapan dan bagaimana, dan tidak juga bisa dimajukan atau ditunda. Contohnya begini, kalaulah Allah berkehendak, beribu-ribu jalan akan terbongkar. Rekayasa kita akan jatuh dan akan berakhir timbul penyesalan. Tadinya kita jadi pejabat, dihargai, ya, disanjung, akhirnya dibenci,
cemooh.